Bolu pandan signature Bu Siti sudah siap. Mas, ini bawa 3 kotak kecil ya. Bilang ke Bu Reni, beli 5 diskon 10% buat langganan paling setia. Siap bos kue. Aromanya wangi banget. Tapi aku kan mau jadi abdi negara, bukan tukang antar kue keliling. Canda. So abdi negara. Udah, sana berangkat, nanti telat. Jangan lupa sholat duhanya. Semangat. Siap bos. Doain ya. Ntar kalau aku jadi PNS, kita pindah dari kontrakan biru ini. Kita beli rumah yang gede. Amin. PNS atau honorer, yang penting hati mas nggak berubah buat aku. Ya udah, kalau gitu aku berangkat dulu ya. Ntar telat lagi. Kue, bolu pandan, kue lapis. Pak Tejo, nggak beli bolu lapis saya. Masih hangat loh ini. Waduh, nggak bisa ditolak kalau ini. Ambilkan satu yang paling kecil aja ya, Sid. Saya anggap ini ujian iman saya. Biar nggak naik-naik amat gula darah saya. Kalau ada yang retak, kasih ke saya aja. Biar saya yang selamatkan. Pak Tejo ini ada-ada saja. Sama ini bonus yang retak buat Pak Tejo. Doakan jualan saya laris. Iya. Besok kalau ada yang gosong lagi, kasih ke saya duluan ya. Oh ya, Sid. Suamimu itu kalau dilihat udah cocok jadi kepala desa loh, bukan pegawai. Lebih berwibawa kalau dia di kampung. Amin. Semoga aja ya Pak, suatu saat nanti bisa kesampaian. Ya udah, kalau begitu saya lanjut dulu ya Pak. Mari. Iya, hati-hati ya, Sid. Kue aneka rasa. Bu Ida. Siti, kamu tuh ya, kalau jualan kayak bis kota, ditunggu lama, datangnya cuma sebentar. Wah, Bu Ida semangat banget. Mau bolu apa lumpia, Bu? Bentar, suami kamu masih honorer? Aduh, kamu itu harusnya gaspol, bilang ke suamimu, biar dia rajin ngopi sama atasannya. Biar itu loh, apa sih namanya? Masih diusahakan, Bu. Jadi mau berapa bolunya, Bu? Jangan kebanyakan ngobrol loh, nanti kuenya ngambek dianggurin terus. Hehe, iya. 10 bolu, 15 lumpia. Jangan lupa ya. Kamu tahu Bu Reni di kantor suamimu itu? Dengar-dengar dia sering check-in di kafe mahal. Hati-hati loh, Sid. Suamimu kalau sudah naik pangkat bahaya. Cantik loh dia. Aduh, Bu Ida, ada-ada saja. Insya Allah, Mas Ahmad bisa jaga hati kok. Nggak mungkin aneh-aneh. Ya udah, Bu. Saya lanjut dulu. Ya ampun, Bu Ida. Gosipnya itu loh. Bisa-bisanya kepikiran ke sana. Udah. Bu Reni, ini kuenya. Totalnya 45.000. Kemarin ibu pesan 3 kotak kan? Aduh, Mas Ahmad ini, makasih banyak loh ya. Mas ini memang gentleman banget deh, nggak kayak pegawai lain. Padahal kan, Mas ini sebentar lagi, sudahlah. Sebentar lagi apa, Bu? Sebentar lagi jam makan siang. Mas Ahmad ini lucu deh. Ini uangnya, nggak usah dikembaliin, anggap aja uang tip. Masa sih calon pegawai tetap disuruh bolak-balik ngitung kembalian receh begini? Aduh, nggak usah, Bu. Ini kan jualan istri saya. Nanti dia marah. Saya ini kan cuma bantu delivery doang. Masih mikirin istri aja, Mas. Mas itu harusnya fokus sama masa depan Mas di sini. Saya yakin bentar lagi Mas pasti diangkat. Mas itu terlalu berharga loh kalau cuma jadi tukang antar kue. Itu kan level pedagang, bukan level kita yang di sini. Terima kasih banyak, Bu Reni. Saya kembali ke meja saya dulu ya. Dek, ini uang jualan kue bolunya tadi. Totalnya 3 kotak kan? Jadi 45.000. Alhamdulillah, laku semua ya Mas. Bu Reni gimana? Dia suka?
suka banget kayaknya. Malahan dia tadi sempat mau kasih uang lebih. Katanya buat uang tip. Tapi ya langsung aku tolak. Oh ya? Kok tumben Bu Reni kasih tip? Biasanya kan dia teliti banget soal harga. Nggak tahu juga. Katanya nggak usah dikembaliin. Karena aku udah repot bolak-balik antar ke mejanya. Sebenarnya aku nggak enak juga sih. Tapi aku bilang kalau ini kan jualan kamu. Nanti kamunya marah kalau uangnya nggak pas. Baguslah kalau Mas tolak. Kita jualan cari berkah, bukan cari belas kasihan orang kantor. Makasih ya Mas, udah jagain perasaan aku juga. Mas Ahmad, bisa ke ruangan saya sebentar? Aduh, ada apa ini? Kenapa Pak Camat panggil mendadak? Apa karena kemarin aku terlalu lama ngantar kue ke meja Bu Reni? Atau ada laporan yang salah ketik? Ya Allah, jangan sampai aku dipecat. Cicilan kontrakan belum selesai lagi. Permisi Pak, Bapak manggil saya. Mas Ahmad, sudah berapa lama kamu kerja di sini? Sudah 5 tahun Pak. Mohon maaf sebelumnya. Apa saya ada melakukan kesalahan dalam bikin laporan mingguan? Atau soal saya sering antar kue itu? Saya janji gak akan... Kesalahan? Bukan. Justru saya perhatikan dedikasi kamu luar biasa di sini. Ini silakan diambil. Ini apa ya Pak? Buka saja. Itu SK pengangkatan pegawai atas nama kamu. Selamat ya. Bapak bercanda ya? Ini Ahmad bin Saleh. Di kantor ini kan ada 2 Ahmad, Pak. Saya nggak lagi bercanda kok. Kamu udah resmi jadi bagian dari instansi ini. Ya Allah, beneran Pak? Ini asli. Saya sudah takut setengah mati mau dipecat tadi. Aku mau langsung pulang. Aku harus kasih tahu Siti sekarang. Dek, sini bentar. Ada apa Mas? Kok mukanya kayak gugup gitu? Bu Reni pesan kue yang banyak lagi? Bukan. Tadi aku dipanggil Pak Camat. Akhirnya aku diangkat jadi pegawai tetap, Dek. Ya Allah, Alhamdulillah Mas. Ini beneran kan? Akhirnya, bertahun-tahun kita sabar. Aku bilang apa? Usaha kita gak akan sia-sia. Terima kasih Mas, terima kasih sudah sabar. Makasih juga ya. Ini berkat doa kamu dan usaha kita. Tapi besok aku harus siapin beberapa berkas. Materai, foto. Aku juga harus cepat-cepat urus seragam. Biar pas pelantikan aku udah siap. Tenang, soal berkas kita mulai siapin sekarang. Foto kita cetak besok pagi-pagi. Pokoknya Mas fokus, saya yang urus sisa-sisa berkasnya. Tutup mata Mas, jangan ngintip. Cek presenting, baju dinas kebanggaan. Ini kado dari istri Mas yang jualan kue keliling. Ya ampun Dek, ini dari mana uangnya? Kita kan lagi nabung buat bayar kontrakan bulan depan. Kontrakan mah gampang. Baju ini hasil ngebut aku jualan kue selama 2 bulan Mas. Semua keuntungan udah aku sisihkan. Aku mau Mas kelihatan paling ganteng dan paling gagah pas pelantikan besok. Makasih ya Dek, kamu emang istri terbaik sedunia. Aku janji, aku gak akan pernah lupa sama perjuangan kita di kontrakan biru ini. Sama-sama Mas. Selamat ya Mas Ahmad. Wah, keren banget deh pakai seragam baru. Pangling deh saya. Aura pegawainya itu loh, udah menyala banget. Beda banget pas masih pakai seragam honorer yang kemarin lusuh itu. Ah, Ibu bisa aja. Ini berkat dukungan istri saya juga, Bu. Dia yang belikan seragam ini. Istri Mas memang baik sih. Tapi sekarang kan Mas udah jadi pegawai. Image juga itu penting loh Mas. Jangan sampai nanti Mas Ahmad masih kelihatan bawa-bawa kotak kue dari rumah. Jualannya kasih ke istrinya aja. Saya bakal dukung karir Mas di sini kok. Bener juga kata Bu Reni. Aku kan udah pegawai. Masa iya aku masih bawa-bawa kotak kue? Ini kan masalah citra. Baju ini harusnya dipakai buat rapat penting. Siti juga harus mengerti. Aku gak mau dicap suami penjual kue lagi. Udah cukup perjuangannya.
Sekarang waktunya menikmati status baru. Sudah pulang, Mas? Mau dibuatkan teh atau kopi? Nggak usah, tadi udah minum kopi di kantor sama teman-teman. Aku mau langsung istirahat aja. Kelihatannya capek sekali ya. Apa kerjaan di kantor lagi banyak? 3 bulan ini, Mas sering banget pulang lewat jam maghrib. Iya, namanya juga pegawai baru. Harus banyak penyesuaian. Dunianya juga udah beda sama yang dulu. Lebih banyak urusan yang harus dipikirin. Kamu juga nggak akan paham kalau aku jelasin. Iya, Mas, aku ngerti kok. Oh ya, besok aku ada pesanan agak banyak ke kantor, Mas. Bisa titip bawa di motor seperti biasanya kan? Besok kayaknya jangan dulu ya. Aku harus berangkat lebih pagi karena ada urusan penting. Kalau bawa kue, nanti aku ribet di parkiran. Kasihan kamunya juga kalau nunggu aku. Oh, gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa, Mas. Nanti aku pakai ojek langganan aja. Mas istirahat aja dulu. Mungkin Mas Ahmad emang lagi kecapean. Aku harus lebih sabar. Mungkin ini memang proses dia untuk sukses. Sudah jam 10. Mas Ahmad belum pernah selarut ini tanpa kabar. Rapat apa yang sampai selarut ini? Tadi sore katanya hanya sebentar. Ya Allah, lindungilah suamiku di jalan. Jangan sampai dia kenapa-napa. Tapi kenapa perasaanku gak enak? Akhir-akhir ini dia berubah. Bicaranya meremehkan. Seolah-olah rumah ini terlalu sempit untuk ambisinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu dari mana saja? Udah jam 10 lewat, aku telepon berkali-kali nggak diangkat. Kirim pesan cuma centang satu. Aku cemas loh, Mas. Kan udah ku bilang, tadi sore ada urusan. Urusan apa yang sampai jam segini? Tadi bilangnya rapat, tapi kok baunya beda. Wangi parfum menyengat sekali, kayak bau toko kosmetik, bukan bau kantor. Aduh, kamu ini cerewet banget sih. Namanya juga pegawai, ya harus rapat koordinasi lah. Parfum ini namanya Executive Style. Wangi orang sukses. Kamu nggak bakal paham karena kamu di rumah terus. Aku paham kerja keras Mas, tapi Mas sudah jarang sekali bantu aku antar kue ke kantor. Mas juga sering menolak makan masakanku. Kemarin Mas bilang masakanku kampungan. Gini ya dek, kamu itu harusnya sadar sama posisi aku sekarang. Aku ini udah jadi pegawai tetap. Aku nggak bisa terus-terusan terlihat seperti penjual kue keliling. Aku malu kalau mereka tahu istriku cuma jualan jajanan pasar. Malu? Kamu udah lupa diri ya Mas? Baju dinas yang Mas pakai sekarang dan sepatu mahal itu semuanya berasal dari mana? Itu dari keringatku jualan kue yang Mas sebut kampungan itu. Kita bisa sampai di titik ini karena kue-kue itu Mas. Ah udahlah, itu kan cuma masa lalu. Nggak usah ungkit-ungkit terus. Kampungan ya Mas? Kue-kue ini yang dulu membasuh lukamu saat kamu dipecat dari kerjaan lama. Kue-kue ini yang membayar cicilan motor supaya kamu bisa melamar kerja ke sana sini dengan gagah. Kenapa seragam itu terasa lebih tebal dari kasih sayang kita selama 10 tahun? Kamu merasa tinggi karena meja kantor itu. Tapi kamu lupa, lantai rumah ini masih dingin karena kita belum sanggup beli karpet. Semua karena uangnya aku simpan. Aku tabung supaya kamu bisa beli sepatu eksekutif yang kamu pamerkan tadi. Aku bukan gak ingin kamu maju, Mas. Aku cuma takut saat kamu sampai di puncak yang kamu impikan. Kamu udah gak mengenali lagi siapa yang menopang tanggamu dari bawah. Apakah aku sudah gak ada harganya lagi hanya karena bau dapur ini gak sewangi parfum teman-teman kantormu? Duh, Mas Ahmad ini. Saking semangatnya berangkat kerja, sampai bekalnya ketinggalan. Padahal tadi malam kami habis bertengkar hebat. Tapi aku nggak tega kalau dia harus menahan lapar di kantor. Apalagi dia paling nggak cocok sama makanan luar. Mungkin kalau aku antar bekal ini, hatinya bisa melunak.
Aku tambahin rendang jengkol kesukaannya. Aku harus antar sekarang, sebelum jam makan siang. Semoga setelah makan ini, sifat galaknya hilang dan kami bisa bicara baik-baik lagi. Mas, ini tadi bekal Mas ketinggalan. Tadi aku buru-buru masak, biar Mas nggak kelaparan. Astaga, Siti, ngapain kamu kesini? Pakai baju begini lagi. Kamu lihat nggak aku lagi makan sama siapa? Ini Bu Reni, atasanku. Duh, Mas Ahmad, baunya tajam banget ya. Kayaknya selera Mas udah berubah aja abis kita makan steak tadi. Dengar ya, aku nggak mau seragam dinas ini bau bumbu dapur gara-gara kamu. Kamu itu cuma bikin malu aku di depan kolega. Mas, kamu kok ngomongnya gitu? Aku ini istri kamu, Mas. Aku cuman mau perhatian karena takut Mas telat makan. Aku udah muak, Sid. Aku nggak butuh istri penjual kue kayak kamu yang cuma bisa bikin malu harga diriku. Hari ini, di depan Bu Reni, aku tegaskan, aku talak kamu. Hubungan kita selesai. Udahlah Mas, nggak usah emosi. Biarin aja dia pulang urus dagangannya itu. Kasian loh, ntar kuenya basi kalau ditinggal kelamaan. Mas, kamu tega. Hanya karena pangkat dan seragam ini, Mas buang aku kayak sampah. Begitu mudahnya Mas lupa siapa yang menemani Mas saat Mas masih di bawah. Pergi kamu sekarang. Jangan sampai aku panggil satpam buat nyeret kamu keluar. Tadi pagi, aku bangun lebih awal hanya untuk memasak rendang ini. Aku cuman pengen Mas Ahmad tersenyum. Aku pengen dia ingat bahwa di rumah ada cinta yang menunggunya. Tapi ternyata seragam itu bukan cuma mengubah pakaiannya, tapi juga mengubah hatinya menjadi batu. Ya Allah Siti, kamu udah makin glowing aja sekarang. Jualan makin laris ya. Kamu tuh pantas bahagia juga loh Sit. Iya, Sid. Dengar-dengar, bolu pandan kamu sekarang sudah masuk ke kantin-kantin bank ya? Mending jualan kue kayak gini daripada jadi istri pegawai yang sombong. Alhamdulillah, Pak Tejo, Bu Ida. Saya cuma mau fokus kerja. Ngomong-ngomong, mantan suamimu itu loh Sit, si Ahmad. Denger-denger mereka sering banget ribut. Katanya Reni sering nuntut yang mahal-mahal gitu. Betul, Sid. Ahmad itu kena karma instan. Udah, kamu fokus jualan aja. Saya mau pesan 10 ini. Alhamdulillah, siap Pak Tejo. Terima kasih banyak ya. Bapak dan Ibu sudah support terus. Mas Ahmad, bisa cepet dikit nggak sih? Kita udah telat loh. Kamu bawa motornya lelet banget sih. Aduh, sabar napa? Aku belum terbiasa naik motor ini. Gara-gara motor ini gajiku juga habis. Kamu juga. Jangan boros terus napa? Aku capek dikejar hutang gara-gara kamu. Mas Ahmad, kamu tuh ya mentalnya masih mental honorer banget. Gaji pegawai kok dihitung-hitung terus? Udah, gas aja. Lagian, kalau Mas minta cari uang tambahan kan pasti kita nggak bakal repot. Oke. Tapi kamu pegangan yang kuat ya. Kalau kamu jatuh, jangan salahin aku. Aduh, truk sialan. Ren, pegangan. Alhamdulillah, jualan udah makin laris. Uang di tabungan juga lumayan. Ternyata diceraikan itu bukan akhir. Semangat Siti. Mas, Maafin aku, Sid. Aku udah jahat sama kamu. aku udah maafin kamu, Mas. Udah lama. Semoga Mas kuat.